judulnya mengutuk bencana. Kenapa? Karena memang kadang hal-hal buruk itu terjadi pada orang-orang yang baik. Padahal kalau kita mau pikir, orang baik seharusnya dapat yang baik-baik. Orang jahat dapat yang jahat. Tapi dalam kehidupan kadang kita melihat orang baik tertimpa musibah yang buruk. Kalau kita mikir, adil nggak Tuhan? Nah, itu perdebatan teologis nih. Seharusnya kalau mau adil, yang baik ya dapat yang baik, orang jahat ya dapat jahat, misalnya begitu. Dalam sebuah kecelakaan pesawat misalnya, kalau isinya koruptor, kalau isinya maling, kalau isinya penculas, pesawatnya meledak, mungkin kita ya wajar lah, dia kayak gitu hidupnya gitu. Tapi kalau isinya orang baik, isinya orang yang punya pengaruh yang luar biasa pada lingkungannya, masih dibutuhkan banyak orang, tapi dia mengalami satu kenyataan. Kenapa dia mendapatkan hal-hal yang buruk? Nah, kalau kita bilang ini sudah ditentukan Tuhan, bisa-bisa kita memandang, oh Tuhan jahat dong. Masa orang baik dikasih hal buruk? Sedangkan ada orang yang jahat sampai sekarang masih anteng-anteng saja hidupnya, kaya raya, sejahtera, aman-aman saja. Nah, begitu. Logikanya begitu yang dibangun dalam Qadariyah. Nah, jadi a clockmaker theory itu analogi yang bisa kita pakai untuk menjelaskan paham Qadariyah. Bahwa setelah Tuhan menciptakan alam semesta beserta hukum-hukumnya, Tuhan tidak lagi ikut campur di dalamnya. Hanya mekanisme itu yang bekerja. Sehingga kalau ada kejadian di dalam sana, manusia tidak bisa menyalahkan Tuhan. Manusia sudah diberi kebebasan dalam mekanisme itu. Oh, satu lagi, bahwa Qadariyah ini tidak bebas dalam artian bebas-bebasnya. Enggak. Ada hukum-hukum Tuhan, ada hukum alam yang tidak bisa dilawan. Dan hanya pada itu mereka tunduk. Dan hanya pada hukum-hukum yang pasti itu kita tak punya pilihan. Nah, begitu. Hanya pada hukum-hukum yang pasti itu kita tidak punya pilihan. Misalnya ada hukum yang mengatakan bahwa gravitasi, bahwa semua benda gravitasi bumi itu jatuhnya ke bawah. Kita tidak bisa kemudian melawan hukum itu. Tapi kalau memodifikasi iya. Kalau melawan nggak bisa. Kalau memodifikasi iya. Kalau bersiasat dalam artian membangun relasi yang tidak tunduk 100% terhadap hukum alam, iya. Buktinya apa? Pesawat bisa terbang, ya kan? Manusia bisa terbang? Enggak. Bang Samsul ini bisa terbang, tapi harus beli tiket dulu, tiket pesawat. Sakti kan? Kalau mau sakti beli tiket pesawat terbang gitu. Nah, itu modifikasi dari hukum alam. Tapi sejauh manapun modifikasi, sejauh manapun inovasi manusia terhadap hukum itu, tetap dia tunduk pada hukum alam itu. Kenapa? Pesawat kalau meledak, kalau jatuhnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah juga. Gitu. Ya. Karena hukum gravitasi itu kan beda-beda. Di bumi beda, di bulan beda, di Mars beda. Ini kayaknya kamu punya hukum gravitasi ya? Iya, kamu? Enggak. Soalnya mata saya jatuhnya ke kamu terus gitu. Kayaknya punya gravitasi gitu. Mata saya ini ketarik terus gitu. Puasa, astagfirullahaladzim. Ya, bercanda ya. Jangan diambil hati ya. Oke, bercanda. Saya takutnya baper. Bercanda. Saya sudah punya istri, udah punya 1 anak. Tapi masih buka peluang. Buka peluang untuk pengasuh anak, bukan untuk jadi istri kedua gitu ya. Jangan salah paham, tapi kalau salah paham boleh. Sorry ya kalau saya bercanda. Jangan diambil hati ya, jangan baperan. Oke, lanjut. Nah, Jabariyah. Lanjut pada teori Jabariyah. Ingat ya, Qadariyah, a clockmaker theory. Teori pembuat jam. Analoginya teori pembuat jam. Nah, Jabariyah.
Jabariyah menurut sebagian mutakallimun atau para cendekiawan membagi bahwa Jabariyah ini yang tadi yang kita kenal dengan paham bahwa manusia tidak memiliki kebebasan mutlak untuk memilih jalan hidupnya, itu terbagi menjadi dua. Ada Jabariyah yang dia moderat, ada Jabariyah yang dia ekstrim. Ekstrim ya, bukan es krim. Nah, ini kan bawaan puasa, lapar ini kan. Ekstrim pun bisa jadi es krim. Ya kan? Enak kayaknya siang-siang gini ya. Cendol gitu kan. Warna hijau, kemudian kuahnya warna putih, kasih batu es, gitu kan. Sabar, sebentar lagi azan zuhur tapi. Nah, yang ekstrim sama yang moderat ada dua, tapi sama-sama mengakui bahwa manusia manusia tunduk pada ketentuan Tuhan. Ada yang ekstrim, ada yang moderat. Ekstrim itu dibawa oleh satu tokoh namanya Jahm bin Safwan. Kemudian yang moderat itu dibawa oleh Al-Husain Ibnu Muhammad An-Najjar Dirar Ibnu Ammar. Jadi ada dua tokoh itu secara ini ya. Nah, bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan. Manusia itu lemah. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Semua kuasa itu di tangan Tuhan. Hanya Allah yang maha kuasa. Manusia itu lemah, tak bisa melakukan apa-apa tanpa kekuasaan Allah. Begitu. Apa ayatnya? Ayatnya As-Saffat ayat 96. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nah, itu kalau nggak percaya buka Quran di HP-nya. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nah, ini ditafsirkan sebagai bahwa apa yang manusia perbuat, apa yang kita perbuat itu diciptakan oleh Allah. Apapun itu. Mau dia jahat, mau dia baik, mau dia nasib baik, mau dia nasib buruk, itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita tak punya kuasa apa-apa. Analogi yang dipakai apa? Analogi yang dipakai itu dalam dunia pewayangan. Ya, kalau tadi a clockmaker teori, Qadariyah, kalau ini pewayangan. Ya, apa itu pewayangan? Bahwa kalau kawan-kawan lihat pentasan wayang, itu kan ada dalang yang memainkan, ada wayangnya. Wayang itu dia tidak bisa bergerak. Wayang itu tidak hidup, tapi dalam pementasan dia nampak hidup. Bagaimana kok dia bisa nampak hidup? Bagaimana kok dia bisa bergerak? Si Cepot itu kan, atau si Semar, atau si Petruk, bagaimana dia bisa bergerak? Dia digerakkan oleh dalang. Tanpa dalang, Petruk, Gareng, Semar, Cepot tak bisa bergerak, tak bisa berbuat apa-apa. Nah, analoginya begitu. Manusia itu ibaratkan wayang, tak bisa ngapa-ngapa. Dan dalangnya adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang bergerak ke sini atau Tuhan menghendaki bergerak, maka baru manusia bergerak. Nah, secara umum seperti itu analogi yang dibangun, ya. Secara umum seperti itu. Jadi manusia tak memiliki kemampuan apa-apa. Nah, ada juga sumber yang mengatakan bahwa Jabariyah ini muncul di lingkungan masyarakat Arab Badui yang hidup di tengah gurun pasir, tandus tempatnya, yang berhadapan dengan alam yang sangat keras. Yang tradisi intelektualnya tidak begitu hidup, sehingga pola pikirnya sangat sederhana dalam menyikapi kejadian-kejadian alam dan dalam menyikapi antara hubungan mereka dengan alam sekitarnya. Mereka menggunakan paham ini. Ya udah ditentukan Tuhan, ya sudahlah. Udah ditakdirkan Tuhan, ya sudahlah. Kita nerima saja. Kita tak usah protes. Kita tak usah banyak cincong. Ini udah takdir Tuhan. Ya terima aja lah. Nah, kurang lebih begitu analoginya, ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Paham, Tom? Oke. Nah, itu pewayangannya, kemudian oke. Nah, itu yang ekstrim, bahwa manusia tak punya kekuatan sama sekali. Tuhan semua yang ngatur. Termasuk kalau dia nyolong, Tuhan juga yang menggerakkan. Karena apa? Karena tidak punya kebebasan. Saya sampai ke sini, saya bual-bualkan kawan-kawan semua, kalau bual itu karena saya digerakkan oleh Tuhan. Kalau kawan-kawan mau menyalahkan saya, nanti dulu. Saya digerakkan Tuhan loh, salahkan Tuhan kalau berani.
Pengen akhirat habis. Nah, kalau ini yang dipakai susah di pengadilan. Nyolong kotak amal masjid, ketangkap. Ini maunya Tuhan. Diinterogasi sama polisi, masuk ke kantor lapor Pak, ya kan, tahu kan? Ada Andre di situ, ada Andika, ada siapa lagi? Wendy, ada siapa lagi? Surya, itu kan? Ada Kiki, nonton ya, El Ala Be Opor lapor gitu ya. Masuk ke kantor lapor Pak, masuk ke ruang interogasi. Ya. Sampai salah ngomongan puasa maklum. Masuk ke ruang interogasi, pakai lampu, digoyang-goyangkan lampu oleh Wendy. Ditanya sama Andre, Anda mencuri? Iya Pak, saya mencuri. Mencuri kotak amal? Iya Pak. Mengapa Anda mencuri kotak amal? Sudah takdir Pak. Oh. Bayangkan bagaimana jawaban Andre, Wendy, Surya, Kiki, Andika. Dia tidak mungkin berani menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena berpandangan Jabariyah yang ekstrim. Seperti itu ya analoginya ya, bisa diingat ya. Oke. Yang kedua, ada pandangan yang moderat, yang tidak begitu ekstrim, bahwa sebetulnya ada campur tangan manusia sedikit. Jadi Tuhan memang memberikan membuat ketentuan-ketentuan tertentu, tapi manusia juga punya peran di dalam mewujudkan ketentuan itu. Nah, dalam teologi Asy'ariyah itu disebut dengan al-kasab, perolehan, acquisition kalau di sini. Jadi tidak 100% jadi dalam satu perbuatan, dalam satu kejadian itu melibatkan dua aktor, di mana aktor utamanya adalah Tuhan dan aktor figurannya adalah manusia. Jadi manusia menyambut ketentuan itu dengan upaya yang sedikit. Tapi kalau mau dibagi porsinya mungkin 80-20. 80% Tuhan, 20 manusia. Nah, gitu. Nah, dalam penganut paham-paham Jabariyah, hukum kausalitas itu agak berbeda penjelasannya. Hukum kausalitas tahu ya tadi ya? Hukum sebab akibat. Kalau ada sebab pasti ada akibat. Kalau ada asap pasti ada api. Kalau ada bau pasti ada yang hancur. Itu sebab akibat. Nah, penjelasan hukum kausalitas, hukum alam dalam Jabariyah moderat ini agak berbeda dengan paham Qadariyah. Kalau Qadariyah Tuhan tidak ikut campur lagi, ya sudah prosesnya, mekanismenya, kausalitas, hukum alam ya sudah berjalan begitu saja. Tapi dalam Jabariyah enggak seperti itu. Ada sesuatu yang disebut Al-Ghazali sebagai kebiasaan Tuhan. Jadi kalau Anda membakar sesuatu, ini masker, ada mancis, ada korek api, Anda bakar. Apa yang menyebabkan ini terbakar? Dalam hukum kausalitas kaum Qadariyah menyebabkan bahwa ada sebab-sebab tertentu. Api yang menyebabkan kertas atau masker yang saya dekatkan atau saya konekkan ke api tadi menjadi terbakar. Apilah yang menjadi penyebab masker saya terbakar. Itu sudah pasti, dimanapun. Kalau tidak percaya setelah ini ambil korek, bakar tangan Anda. Terbakar juga, panas juga. Tapi uniknya dalam sepemahaman saya dalam Jabariyah yang moderat nggak kayak gitu. Bahwa yang menjadi sebab utama terbakarnya sesuatu itu bukan karena apinya, tapi karena kebiasaan Tuhan, karena ada peran Tuhan di dalam. Sehingga bisa saja satu saat kalau saya bakar pakai api, masa pakai air ya, pakai api kalau bakar ya, pakai api itu bisa jadi nggak kebakar. Gimana maksudnya? Contohnya Nabi Ibrahim. Iya, api yang sangat besar oleh raja siapa namanya? Namrud. Dimasukkan ke dalam api. Logikanya, hukum kausalitasnya, sebab akibatnya, segala sesuatu kalau dimasukkan ke dalam api, manusia masukkan ke dalam api mesti hangus, terbakar. Tapi kok Nabi Ibrahim tidak? Nah, ini salah satu logika pembenar di hukum kausalitasnya kaum Qadariyah. Nanti kita jelaskan di paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Asy'ari sama Maturidi. Nah, hukum kausalitas tidak deterministik seperti itu. Ada campur tangan Tuhan, ada aktor utama di dalamnya yang mengakibatkan hukum kausalitas itu bekerja.
Jadi kalau di A Clockmaker teori Tuhan menciptakan, ya sudah dia lepas tangan. Tapi dalam Jabariyah yang moderat ada campur tangan Tuhan. Nah, analogi ini juga biasa dipakai dalam ceramah-ceramah tentang Isra dan Mi'raj, diperjalankan. Nah, diperjalankan itu kan dalam artian ruang dan waktu itu ditembus menggunakan kekuasaan Tuhan. Tapi kalau manusia sampai sekarang belum bisa menembus ruang dan waktu. Baru bisa menembus hatimu. Nah, gitu ya. Nah, begitu kurang lebih penjelasannya. Paham ya? Ada perbedaan sedikit. Nanti kalau tidak paham silahkan bertanya atau tanya di grup kelas juga tidak apa-apa. Nah, uniknya dari dua paham itu kan diskursus ilmu kalam yang sangat lama sekali tapi masih relevan sampai saat ini. Nah, uniknya kalau kita relevansikan, kalau kita kontekstualisasikan dalam kondisi kekinian di mana sekarang kita masih berhadapan dengan yang namanya pandemi COVID-19. Oke, COVID-19 ya, belum 20 ya, masih 19. Itu kita bisa melihat bias teologis, bias pemahaman Qadariyah dan Jabariyah.